Halo, kali ini kita akan membahas soal yang keempat. Nah, di sini saya punya soal sebuah linear network system mempunyai persamaan transfer function ini H kali S plus SC per S plus A kali S plus B dengan luaran zero initial seperti ini. Ini yang initial value-nya ya. Nah, initial value dari sebuah sistem ini diketahui ada dua, karena juga ada dua inputan. Inputannya X, T, outputnya YT. Yang pertama ini UT, outputnya adalah ini. Kemudian yang kedua E pangkat min 2T kali UT, outputnya ini, gitu ya. Nah, di sini kan ada H, ada A, ada B, ada C. Nah, hitunglah C per H. Loh, ini di sistem ada pengaruhnya apa? Oh, kalau ini tidak ada pengaruhnya. C per H ini hanya untuk kemampuan analisis suatu transfer function saja pada sistem kendali, begitu ya. Oke, yang pertama apa yang harus kita lakukan gitu ya? Tentunya cari transfer functionnya dulu ya. Transfer function yang pertama ya, A gitu ya. Ini untuk sinyal pertama, sinyal 1 itu, sinyal 1 itu berarti yang ini dengan input dan outputnya. Maka transfer function itu sama dengan GS begini toh, sama dengan YS, Y1 per X1S ya. 1 itu maksudnya ya ini tadi 1 itu sama dengan apa? Sama dengan adalah H S plus C ya kan, ini S plus A S plus B itu ya, itu. Kemudian nah di sini kita cek X1 nya. Nah X1 nya itu ini tuh. Nah kita masukkan ke sini, tapi ini transfer function, sedangkan UT itu adalah pada domain waktu. Maka kita ini dulu kita inversekan dulu ya. Di sini UT ya, T itu kalau kita inversekan menjadi 1 per S, betul? Maka di sini Y1S per 1 per S sama dengan H S plus C dibagi S plus A S plus B. Kenapa Y-nya tidak? Ya karena nanti Y-nya yang akan kita bandingkan ya, outputnya, jadi nanti akan kita bandingkan. Nah ini kan masih dalam domain frekuensi ya. YS ya, sama dengan H S plus C, kemudian S plus A S plus B. Ini nggih. Nah di sini kemudian kita bandingkan dengan ini baru ya. Nah, kita bandingkan dengan ini. Luarannya 1. Nah, gitu. Ini kan kalau ditransfer function kan, kira-kira gitu. Itu kan sama dengan Y T sama dengan 2 ditambah D E pangkat min T ditambah E ya kan. E kalikan E pangkat min 3T. Itu ya. Nah, begini. Kemudian setelah itu coba kita masukkan final value dari YT ya. Final value dari ini 1 ini ya. Nah, gini. Y1T. Final value saat time domain itu adalah T sama dengan tak hingga ya. Silahkan cek di video sebelumnya kalau jenengan lupa gitu. Nah di sini maka kita masukkan saja ini tak hingga, sehingga Y T 2 ditambah D E pangkat min tak hingga ditambah E kali E min 3 tak hingga, begini ya. Nah maka karena ini minus ya sama dengan 2 tambah D 1 per E pangkat tak hingga ditambah E pangkat 1 per E
pangkat 3 tak hingga. Minusnya hilang ya, kan diseper. Nah ini hasilnya berapa? Di sini 1 dibagi bilangan yang besar sekali toh, pangkat tak hingga. Ini juga 3 kalinya tak hingga lagi. Besar sekali. 1 bagi bilangan besar sekali itu hampir 0. Hampir 0. Maka sama dengan 2. Ini YT. Itu. Oke. YT sudah ketemu. Nah, sekarang coba kita masukkan yang final value ya. Final value dari Y1S. Nah, saat S itu sama dengan 0, ya kan? Kalau pada frekuensi domain final value-nya S sama dengan 0, maka limit S mendekati 0 S kali Y1S, kan gini rumusnya. Nah, diingat-ingat lagi ya pokoknya. Limit S mendekati 0 S H S plus C dibagi S plus A, maaf, kemudian S plus B. Nah begini, corek-corek, ini satu ya toh. Kemudian S nya mendekati 0. Ya sudah, kita masukkan saja ya. Berarti H kalikan 0 plus C dibagi 0 plus A kalikan 0 plus B. Nah, maka di sini Y1S saat final value-nya adalah HC gitu, dibagi AB. Nah, padahal final value itu sama dengan ini. Ini kan final value di time domain, ini yang di frekuensi domain. Tapi hasilnya kan sama. Ya kan? Nah, maka ini sama dengan juga YT sama dengan 2. Ya, jadi di sini HC per AB sama dengan 2. Oke, clue pertama sudah diperoleh. Nah, kemudian clue yang berikutnya. Nah, sekarang coba kita tulis lagi yang Y1S-nya ini. Y1S itu tadi adalah H S plus C dibagi S kalikan S plus A S plus B. Begini ya. Oke, kita pecah sekarang pakai fraction method menjadi A plus S per S ditambah B per S plus A ditambah C per S plus B. Gini toh kalau fraction method. Nah, ini kalau kita inversekan inverse Laplace-kan, ini kan Laplace toh. Maka atau di atas saja lah ya. Nah, ini saat kita inversekan maka menjadi A kali UT yaitu unit step function tambah B kalikan E pangkat min A ditambah C kalikan E pangkat min B. Ya enggak? Nah, oke. Kemudian ini kita sandingkan lagi dengan yang Y1T. Nah, Y1T mana? Ya, ini di sini ya. Y kita sandingkan Y1T gitu. Nah, tapi agak jauh ke sini. Maka di sini bisa kita tulis tadi Y1T-nya ini ya. Nah, ini adalah 2 ditambah di E pangkat min yang atasnya. Nah, ini yang atasnya ini. D pangkat min T dan min 3T. Min T ditambah E kalikan E pangkat min 3T. Ya kan? Nah, ini kita bandingkan. Z. Nah, Z. HUT-nya gimana ini, Pak? Ya, ini kan sama dengan 1 karena T-nya itu pasti 0 ke kanan kan, atau dari 0 sampai tak hingga itu pasti unit step function itu amplitudenya 1. Ini sudah saya berulang-ulang, saya sudah jelaskan berulang-ulang di video-video sebelumnya ya. Itu. Oke, kemudian ini sudah ketemu perbandingannya
Dan ini pun kalau kita bandingkan juga A-nya itu adalah 2 ya. Gitu. Tapi A kan nggak ditanya mana ada A besar. Mana ada A besar, ada nggak? Nggak ada A besar loh di sini. Di sini nggak ada A besar. Ya. Jadi ya walaupun A-nya ketemu ya ini nggak kanggo. Maka yang ketemu A kecil ini. Maka min A sama dengan min T dan min B sama dengan min 3T. Maka A sama dengan 1. Maaf. Salah ini. Begini. A sama dengan ini kan min 1 ini ya. Min T ini kan min 1. A-nya itu kan min 1. Kemudian B juga ini min B-nya itu adalah min 3. Gitu. Perbandingannya bukan sama peubahnya ini ya. Karena ini kan nggak ada peubahnya pasti T. Gitu. Nah, gini. Kemudian maka di sini 1, kemudian B-nya di sini 3. Sudah selesai A dan B. Nah, padahal di sini ada A, B, C toh, ya toh? No. A, B, C dan H. Nah, A besar tadi nggak ada ya. Kita ignore. Nah, kemudian setelah kita dapat, maka kita pakai menganalisis dengan input yang kedua, gitu ya. Jadi X2T itu kan sama dengan E pangkat min 2T, bener nggak? Ini input yang kedua ya. Nah, kemudian ini kalikan UT tentunya, lupa saya. Nah, gini. Ini kalau kita transformasi Laplace-kan gitu menjadi X2S gini ya, sama dengan 1/S plus 2. UT-nya mana Pak? Ini kan 1/T. Ya UT-nya saat T antara T sama dengan 0 dan tak hingga gitu ya. Nah, itu kan sama dengan 1 toh, unit step functionnya. Nah, itu ya. Oke. Jadi ini kalikan 1. Jadi ya sudah 1, nggak usah ditulis. Nah, ini sudah ketemu ya X2-nya. Maka kita cari transfer function yang kedua. TF yang kedua sama dengan G2S ini ya. Kayak yang tadi itu G1 ya. Nah, ini G1 tik gitu. Oke, biar mudah menotasinya. Inputnya adalah Y2S ya. Output. Ini inputnya X2S sami dengan H, sama, ini transfer funksinya sama, S plus C ya, kan sistemnya sama ya toh. S plus A, S plus B. Nah, begini toh. Tadi ini sudah ada, tinggal substitusikan ke sini. Maka S dibagi 1/S plus 2 sama dengan H S plus C S plus A S plus B. YS sama dengan H S plus C S plus 2 S plus A S plus B. Nah, begini ya. Oke. Nah, ini sudah ketemu. Sekarang ini kita bandingkan dengan Y2T-nya yang ini tadi. Oh, ini ya. FE min T gitu kan. Ini kalau kita inverse Laplace kan berarti YT ya sama dengan FE min T ditambah GE min 3T. Wah, ini nggak cocok ini. Kenapa nggak cocok? Nah, ini kalau di fraction method kan yang YS ini kan A per S plus 2 tambah B per S plus A tambah C plus S plus B. Gini toh? Nah, ini kalau pikiran apa? Pikiran apa ya? Tiba-tibanya pikiran secara instan gitu.
langsung pasti merujuk ke sini. Kalau melihat persamaan kayak gini tuh, wah saya fraction kan kah, saya pecah gitu kan. Nah ini ada 3 variabel, yang ini cuma 2 ya. Gimana ya? Wah gimana ya? Kan gitu. A dan B ini sudah ketemu tadi ya toh. A-nya itu 1, B-nya 3. Wah berarti saya curiga nih, jangan-jangan ini sama ini dicorek. Nah itu. Tapi C ini 2. Ya gimana B corek? Wah saya curiga lagi. Berarti C-nya itu 2. Ini agar bisa dicorek. Kemudian ini menyisakan 2 variabel. Oh. Itu ya kira-kira. Nah ini kecurigaan itu kita buktikan ya. Kita buktikan. Seumpama ini gini. Andai aku jadi andai di sini C sama dengan 2 gitu ya, maka Y S gitu kan sama dengan H S plus C dibagi ya kan, S plus 2 S plus A S plus B. Ini kan C-nya tadi 2 ya, ini ya. Ini C-nya itu 2. Ini maaf, ini C-nya itu 2, maka saya busek hapus jadi 2. Wah corek dong, gurih nih. Nah, maka sama dengan H per S plus A S plus B. Kalau difraksi atau dipecah, maka A S plus A tambah B S plus B. Gini toh. Dipecah lagi menjadi A, dipecah, di inverse Laplacekan menjadi A ya toh, eksponensial pangkat min A ditambah B eksponensial pangkat plus min B. Duh ini cuma 2 variabel dan ada eksponensialnya semua. Duh sama dong dengan ini. 2 variabel dan ada eksponensial semua. Wah sama ya. Nah berarti bener itu, C-nya tadi 2. Maka terbukti ya kecurigaan kita bahwa C itu sama dengan 2. Nah hanya kita bisa cari dengan tadi saya carikan. Nah ini dengan ini persamaan ini ya, HC per AB sama dengan 2 ya. HC per AB sama dengan 2. Ini dengan apa? H-nya belum ketemu, C-nya 2, A-nya 1, B-nya berapa tadi? Lupa saya. 3. 3 gini ya. Maka sama dengan 2 ya kan? Nah, di sini kita kalikan saja. Ini 6 sama dengan 2H. Berarti H sama dengan 3 gitu toh. Maaf, ini kok nggak bisa saya hapus. Nah, 3. Maka tadi pertanyaannya yang apa ya? Oh ini belum. Nah ini C per H. Sehingga ya C per H sama dengan C-nya tadi 2, hanya 3 sama dengan 0,67. Udah ketemu. Gitu Oke, cukup untuk video kali ini mengenai sebuah linear network yang diketahui transfer functionnya, diketahui input outputnya, tetapi transfer functionnya tidak komplit. Nah, ini tidak komplit transfer functionnya, tapi input outputnya diketahui, kemudian sudah mengkompliti ini sebenarnya ABC, tapi ditambahi gawean jadi C per H dihitung. Oke, semoga bermanfaat.